Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore menjelang maghrib ya. Ini setelah saya selesai mengirim bibit ke salah satu sahabat kita. Dan saya juga sudah habis dari ladang. Tadi kita panen jambu dan panen pepaya yang telah kita kirimkan ke customer kita. Dan sekarang saya lagi santai, ini lagi di kebun tabu lampot. Ini di sekitar rumah. Jadi sekalian saya bikin video, sekalian saya beristirahat karena capeknya hari ini ya teman-teman. Dari pagi itu sudah ke sawah ya, karena kita melakukan pembersihan setelah proses penanaman jagung kemarin. Jadi kita membersihkan, ada beberapa rumput yang perlu kita bersihkan. Tadi saya melakukan pembersihan rumput dengan menggunakan pacul cadong ya, karena kita tidak memakai herbisida lagi. Untuk teman-teman yang kepingin tahu pacul cadong, silahkan dicari di beberapa video saya, karena kita juga masih memproduksi pacul cadong teman-teman. Dan alhamdulillah respon dari masyarakat juga lumayan terhadap pacul cadong. Silahkan nanti dikepoin di video-video saya sebelumnya tentang pacul cadong. Balik lagi ya ke awal obrolan kita, karena saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai tabu lampot. Banyak teman-teman yang masih tanya, tabu lampot itu apa? Padahal saya sudah sering sekali mengatakan bahwa tabu lampot itu adalah tanaman buah di dalam pot. Tabu lampot ini mulai dikenal itu sejak tahun 1970. Kenapa kita main tabu lampot? Kebanyakan dari teman-teman yang melakukan budidaya tabu lampot itu karena hobi, karena kesukaan. Yang kedua karena lahan yang semakin terbatas, atau kata lainnya beberapa teman-teman tidak mempunyai lahan yang luas untuk melakukan penanaman pohon buah di dalam lahan. Jadi untuk menyalurkan hobinya, beberapa teman-teman melakukan budidaya tabu lampot. Jadi menanam pohon buah ini di dalam pot teman-teman. Dan itu memang berhasil teman-teman, dan memang berbuah ya, walaupun buahnya tidak sebanyak kalau kita tanam di dalam lahan atau di dalam pekarangan ya, tapi itu sudah cukup membuat kita senang teman-teman. Kalau dasarnya hobi, itu akan happy aja, akan merasa senang untuk melakukan perawatan yang gimana pun ya, walaupun hasilnya juga nggak sebanyak kalau kita tanam di lahan ya. Cuman untuk hiasan, untuk hobi, untuk bisnis juga sangat bagus sekali tabu lampot. Karena saya sudah jalan ini ya, mungkin ini menginjak tahun keempat ya saya main tabu lampot ini. Awalnya karena hobi ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah hobi itu sudah dari dulu, sejak saya kecil itu memang suka tanam menanam. Karena kan ya saya berasal dari keluarga petani ya teman-teman. Ya cuman karena saya tidak mempunyai lahan ya, saya mengupayakan tetap menyalurkan hobi tanam menanam tapi di dalam pot. Untuk teman-teman pemula yang kepingin budidaya tabu lampot atau sekedar iseng untuk mencoba tanam buah di dalam pot, ada beberapa rekomendasi tabu lampot yang harus kalian coba dulu sebelum main yang level yang agak sulit. Untuk kategori yang mudah-mudah ya teman-teman bisa mencoba jambu air, jambu biji, mangga. Itu gampang sekali berbuah ya teman-teman ya. Belimbing, sawo itu juga gampang sekali berbuah untuk kelas-kelas pemula ya, yang kepingin mencoba tanam secara tabu lampot itu cukup
Jadi cukup gampang sekali. Ya cuman di tempat saya kebanyakan adalah alpukat. Karena memang saya dalam 2 tahun terakhir ini kan saya lagi membuatkan bibit dalam jumlah yang banyak untuk sahabat saya. Karena sahabat saya adalah seorang pekebun. Jadi beliau order bibit alpukat sebanyak mungkin kepada saya. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini saya fokus hanya untuk menggarap bibit alpukat. Ya cuman di rumah ada teman-teman, ada beberapa varian ya, ada jenis lain selain alpukat juga banyak, kelengkeng, mangga dan lain sebagainya itu ada di sini. Walaupun tidak banyak ya, adalah kalau teman-teman menginginkan ya saya tetap ready. Untuk tabu lampot yang agak sulit ya, itu seperti alpukat itu memang ada beberapa yang agak sulit teman-teman. Kalau teman-teman kepingin tanam tabu lampot alpukat, ada beberapa varian yang gampang berbuah seperti Sub 034, Red Vietnam, Mickey. Itu gampang sekali untuk berbuah di dalam pot. Kalau untuk varian-varian yang lain seperti Botuju, Reed, Sepat, Kuba gitu agak sulit ya teman-teman ya. Hongok itu juga sulit kalau kita melakukan tabu lampot ya. Karena ya memang mungkin itu speknya pohonnya untuk pohon-pohon di ladang ya, pohon-pohon di kebun ya, bukan untuk tabu lampot. Tapi kalau teman-teman kepingin belajar dan kepingin serius untuk bermain tabu lampot, ada 3 aspek yang harus teman-teman pahami dulu. Yang pertama adalah media tanam teman-teman. Ini saya sering sekali berbicara tentang media tanam karena banyak teman yang suka seenaknya saja kalau menaruh media tanam di dalam pot. Kadang cuma diisi tanah saja, ya kan tidak bisa berkembang ya akar-akarnya ya teman-teman ya. Ya gizinya dari mana? Wong medianya terbatas, cuma di dalam pot. Kita kasih tanah saja ya kan tidak mungkin teman-teman. Jadi nanti perlu belajar tentang media tanam lagi. Contoh caranya membuat media tanam ada di beberapa video saya. Jadi teman-teman nanti bisa kepoin lagi untuk nonton-nonton yang video-video saya yang dulu. Setelah media tanam, kita harus paham dengan bibit teman-teman. Bibit yang okulasi atau sambung pucuk itu yang saya rekomendasikan untuk kita bermain tabu lampot. Kalau kita tanam bibit dari biji untuk tabu lampot ya kita akan membuang waktu kita, karena itu tidak akan berbuah ya teman-teman. Lama sekali berbuahnya, bisa lebih dari 5 tahun. Kan ya kita capek ya, belum berbuah kita sudah jenuh. Mending kita beli bibit saja yang okulasian. Kalau teman-teman kesulitan mencari bibit, silahkan menghubungi saya ya teman-teman ya. Saya bisa menyediakan bibit okulasi dan bibit sambung pucuk yang berkualitas. Yang ketiga, jika kita bermain tabu lampot, kita harus memahami perawatan teman-teman. Kita harus melakukan pemupukan. Jangan sampai kita memupuk periodenya itu tidak sama. Kadang interval seminggu, kadang interval 1 bulan. Ya itu juga akan kesulitan. Pohon itu juga akan kesulitan berbuah karena tidak mendapatkan asupan makanan dan asupan nutrisi secara kontinu. Jika kita melakukan pemupukan selama 1 minggu sekali dengan cara dikocor, ya mulai dari awal sampai akhir tetap kita 1 minggu sekali teman-teman. Kalau kita mengambil 2 minggu sekali, ya mulai dari awal sampai akhir kita tetap melakukan 2 minggu sekali. Begitupun seterusnya. Jadi 3 aspek penting tadi ya teman-teman ya, media tanam, bibit, dan perawatan itu harus kita pegang, harus kita pahami sebelum kita bermain tabu lampot. Ya cukup seperti itu ya teman-teman. Jika teman-teman mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton ya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.